Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang dengar kamu bersama podcast Ayo Baik Bareng. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian masih mempercayai kami untuk berada di ruang dengar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbeda, jadi meneruskan tentang sebuah insight dari seorang gurunda, ustadz kita, sensei kita, yaitu Ustadz Salim Afillah. Tentu saja ini adalah kelanjutan dari pembahasan buku Bahagianya Merayakan Cinta dan Agar Bidadari Cemburu Padamu. Jadi inilah sebuah insight dari kompilasi kedua buku itu. Guys, horor, meneror, berlanjut lagi ya. Masih ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan yang tidak akan membuat Anda tercengang, tapi kesesek. Iya, kalau dibalik juga tetap kesesek. Traktung jus kalau kata Ustadz Salim ini. Secara umum, karena para pria itu berpikirnya fokus, memusat, menyederhanakan seperti obat nyamuk muter ke dalam. Maka dalam melakukan pekerjaan, dia juga fokus. Istilahnya single tasking. Melakukan suatu hal secara penuh konsentrasi dalam satu waktu, baru beralih ke hal yang lain. Barangkali itulah mengapa ayat yang ditunjukkan pada lelaki junjungan kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, fa idza faragta fansab. Tahu kan artinya? Nanti kita bahas ya. Sebaliknya, para perempuan yang terbiasa berpikir meluas dan korelatif seperti obat nyamuk muter keluar, maka dalam bekerja juga bisa multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu tanpa kehilangan konsentrasi. Memang sakti, ibu-ibu nih, mak-mak ya. Pantesan, ibu disebut 3 kali, kemudian baru bapak, alias medali emas, perak, perunggu semua diborong oleh ibu. Sementara ayah hanya hadiah hiburan ya bosku. Oh, tentu ini secara umum ya. Jadi kalau kamu merasa berbeda, ya mungkin kamu kayak Jogja yang istimewa ya. Apa istimewanya? Berhati nyam-nyam. Oke? Supaya tidak malu bertanya sesat diranjang dalam komunikasi, telusuri saja lebih lanjut perbedaan asyik pria dan wanita ini di buku Bahagianya Merayakan Cinta dan Agar Bidadari Cemburu Padamu. Jadi sekalian promosi nih, tim admin kami punya 2 platform bookstore. Jadi ada Instagram, toko buku online Niagaku @niagaq, kemudian juga ada Medium Bookstore. Ya, silakan dikepoin di toko buku tersebut karena tersedia buku Bahagianya Merayakan Cinta dan Agar Bidadari Cemburu Padamu ini. Ya, tetap stay tune. Dan juga awas ya, terancam sold out kayak gebetan yang ditingkung di sepertiga malam. Masya Allah. Ya, jadi segera langsung pesan saja 2 buku tersebut, rekomendasi dari kami. Karena buku ini jangan coba-coba, harus tenang bacanya, harus berpikir jernih, dan juga ini merupakan suatu persiapan dan juga merawat yang bertumbuh dalam kisah asmara, cinta, keluarga, hingga jannahnya insya Allah. Jadi kembali lagi kami membahas tentang multitasking dan single tasking, pria, wanita, dan pekerjaannya.
ibu-ibu bermotor metik yang lampu sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri memang telah menjadi bahan olok-olok di negeri kita. Betul bukan? Tapi asal tahu saja, menurut Komisi Transportasi Uni Eropa, angka kecelakaan pada laki-laki yang mengemudi sambil berteleponan bisa 3 kali lipat lebih tinggi dibanding wanita. Menarik. Kenapa ya kira-kira? Ya mungkin mereka lelaki korban sein ke kiri, tapi beloknya ke kanan dari mobil yang di depannya yang dikemudikan ibu-ibu sambil teleponan. Ya mungkin bisa jadi ya. Nah, apa yang sebenarnya melatari soal angka kecelakaan lelaki yang lebih tinggi gara-gara berteleponan tadi? Konon, salah satu konsekuensi perbedaan otak lelaki dan perempuannya ini bahwa umumnya wanita itu multitasking, sedangkan lelaki itu single tasking. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka curahkanlah dirimu untuk bersungguh-sungguh mengerjakan urusan yang lain. Perhatikan ayat untuk Rasulullah ini. Beliau kan laki-laki ya. Jadi laki-laki itu fokus. Dalam satu waktu, dia akan sangat efektif berkonsentrasi untuk melakukan satu hal terpenting saja. Seluruh dirinya dikerahkan ke situ. Membaca, ia membaca. Kalau diajak ngobrol, dia akan apa tadi? Ngitung uang ya ngitung uang. Kalau ada yang wawancara di tengah-tengahnya, ya jadi lupa. Ya kan? Jadi harus ngulang lagi. Ya marahi emosi kalau bahasa Jawanya ya. Beda halnya dengan ibu-ibu. Karena bagi ibu-ibu semua hal yang terhubung dan semua itu penting. Jadi kata kuncinya adalah terhubung dan penting. Maka dia bisa menyusui anak sambil menanak nasi di rice cooker, sambil mengaduk sop, sambil membalik gorengan tempe, dan nyiapin sambal, sambil terima telepon, sambil jawab pesan WA, sambil update story IG, sambil nonton sinetron Turki lagi. Dahsyatul, mantabiyatul, keren ya memang ya. Laki-laki nggak akan bisa seperti ini. Apalagi tugas pertama tadi, menyusui. Nah, kurangnya saling memahami dalam soal sesederhana multitasking, single tasking ini pun bisa memicu konflik berat loh. Contohnya, suami yang tidak memahami bahwa istrinya multitasking dan mengiranya single tasking seperti dirinya akan mengeluhkan bahwa ada begitu banyak hal yang diinginkan istrinya saat ini yang dia belum kepikiran, yang dia belum siap, yang dia pikir belum prioritas. Hordeng perlu diganti warnanya, meja kursi ruang tamu perlu diganti posisinya tiap 2 minggu sekali, dapur lampunya salah sudut, AC kamar harusnya nggak di situ, ranjang dan meja rias nggak match letaknya. Ya, dia merasa istrinya Nobita dan dia bukan Doraemon. Istrinya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya, seperti lagunya Doraemon. Dan dia tidak punya kantong ajaib untuk mengabulkan. Sayang sekali. Padahal itu hanya karena naluri multitasking. Pelaksanaannya ya bisa dirundingkan satu-satu, asal suami mau mendengarkan dulu. Jangan langsung memapas aspirasi. Sabar. Begitu pula urusan belanja. Ini dan itu inginnya dibeli untuk urusan yang di dalam otak si lelaki terasa begitu rumit timeline dan kronologinya yang masih dinanti-nanti. Berat bro. Dalam persoalan yang sedang dihadapi juga begitu.
sampai suami bisa berkomentar, "Kamu ini kalau ada masalah besar, semua hal selalu dikaitkan. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, hal-hal kecil dimasalahkan. Yang kecil dibesarkan. Memang maunya cari masalah ya." Bukan begitu bro. Sabar. Mewaspadai segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada istri itu memang ketemu dengan kecenderungannya multitasking. Jadi ya harap maklum, sabar, dan pelan-pelan didengarkan. Karena kalau sudah didengarkan, semua akan aman. Kayaknya besok kita bahas soal mendengarkan secara khusus ya. Nah, sebaliknya, istri yang tidak paham bahwa suaminya cuma single tasking bisa kesel sendiri. Karena kalau ngasih tugas multitasking ke suaminya jadi ambiar, gak beres semuanya. Contohnya seperti narasi berikut ini. "Mas, nanti sore mau ada arisan di rumah kita. Tolong itu ruang depannya disapu ya. Terus kursi-kursi dipinggirkan dan dipasang karpet aja." Iya, astagfirullah. Karpet kita kemarin kan belum ketumpahan susu ya. Kalau gitu tolong dijemur di halaman belakang aja ya. Terus nanti pinjam tikar ke Bu RT ya Mas. Udah tahu kan kalau Pak RT-nya udah ganti. Sekarang RT-nya Pak Sugandi yang rumahnya dekat pos kamling itu loh. Nah, tikar-tikar di sana sekalian ke Bu Karjo, samping Bu RT selisih 2 rumah. Aku pesen lemper ke dia 50 buah. Jangan lupa dihitung ya Mas sebelum dibawa. Soalnya dia suka ngasih lebih. Aku nggak suka ah. Nah, kue lapisnya dibuati. Kalau ini juga mestinya dihitung. Karena kadang malah kurang. Pokoknya harus pas loh ya, 50. Iya, aku kan belum bikin minum panas. Pakai jumbo gitu biar awet panasnya. Tapi jumbo kita kurang besar kan. Pinjam punya ibu ya Mas. Kalau nanti sekalian ke tempat ibu, tapi nanti bawa yang hijau. Ya, jangan yang pink. Yang pink udah nggak bisa nahan panas. Nah iya, galon juga kosong nih. Sekalian isi ulang ya Mas. Kan minimarketnya searah jalan. Suaminya pasti tolo-tolo mata, melolo ini. Ya, seperti itulah. Non-stop saudara-saudara. Ya, kalau misalnya kita lagi komentator bola itu, ya kesini, ya silakan. Wah, ternyata dia beralih bung, ya gol gitu ya. Jadi kemana-mana, kesini ke situ, dan banyak sekali rentetannya. Baru kemudian intinya, ya seperti itulah. Jadi karena saking cepatnya seperti kereta, banyak sekali requestnya. Suaminya ini merasa tolo-tolo mata ya. Dan dia langsung bilang seperti ini, "Bentar sayang, ku tulis dulu." "Alah, gak usah ditulis, cuma kayak gitu aja," ujar istrinya. Habis itu si istri kesel lagi nih, karena suaminya bolak-balik untuk setiap pekerjaan. Kenapa gak sekalian, aduh gitu ya. Ya begitulah. Oh iya ya, lupa. Ya maklum, single tasking. Simak selengkapnya di buku Bahagianya Merayakan Cinta ya. Lengkapi dengan Agar Bidadari Cemburu Padamu. Biar Mas Bro dan Mbak Sis kalian makin paham tentang makhluk Tuhan yang paling dahsyat ini, yaitu wanita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan dan ada yang hal-hal mungkin kurang berkenan di pendengar semuanya. Namun intinya dari sharing kita tentang multitasking dan single tasking dari Bahagianya Merayakan Cinta dan Agar Bidadari Cemburu Padamu dari Ustaz Salim Afila ini, kita sama-sama untuk memahami bahwa sejatinya dua macam dari perbedaan manusia ini memang betul-betul berbeda, dan itu dahsyatnya disatukan oleh ucapan yang seluruh arsy saja menggetarkan, yaitu ijab qabul, aku terima nikahnya. Jadi itu adalah perjanjian dahsyat dan ikatan yang sangat kokoh dan kuat
maka menyatukanlah dua perbedaan itu antara single tasking dan multitasking ini. Semoga baik yang memperbaiki diri kepada bro sis dan mbak sis ini, mas bro dan mbak sis ini, senantiasa Allah jaga niat kita, memperbarui iman kita, dan terus menerus long life learner, pembelajar sejati seumur hidup. Dan semoga Allah kelak ketika mengabulkan doa-doa kita, doa-doa semuanya Allah berikan di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dengan cara yang paling indah, insya Allah. Dan kemudian pesan kepada para mbak sis, terutama kepada bapak dan ibu, terutama bil khusus ibu yang jadi umi, mudah-mudahan Allah kuatkan serta dimudahkan segala macam urusannya, karena sejatinya yang paling banyak pekerjaannya dari semua profesi adalah seorang ibu, seorang umi, seorang wanita yang mengerjakan. Insya Allah pahalanya akan berlanjut tak terputus hingga anaknya kemudian menjadi sholih dan sholihah. Masya Allah. Apresiasi kepada ibu rumah tangga yang memang fokus mendidik generasi penerus bangsa, dan juga kepada ibu yang berkarir dalam mujahadahnya, dalam aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah berkahi segala upayanya dalam membantu suami, dalam mendidik anak-anaknya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih produktif lagi, insya Allah. Ya, mungkin itu saja podcast kami hari ini. Mungkin agak sedikit berbeda dan agak ngegas ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mudah diterima oleh para pendengar sekalian, dan kita juga sekaligus menampar diri sebagai reminder diri kami sendiri untuk selalu memperbaiki diri, insya Allah. Terus semangat, terus memperbaiki diri, insya Allah Allah mudahkan langkah-langkah kita. Tetap di ruang dengar kamu bersama podcast Ayo Baik Bareng. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.